Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar pemirsa? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kebaikan, dan rahmat kepada pemirsa sekalian. Amin, Allahumma amin. Selamat datang di program Fikih, Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari bersama saya Abdul Arif Hai. Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan, dan seperti biasa pula kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan masuk pada pembahasan daripada pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sholat, secara umum berkenaan dengan sholat dan tata cara sholat ya Pak. Ya. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pada pertanyaannya Pak. Yang pertama itu, apakah dibenarkan anak-anak berdiri di saf pertama dalam sholat berjamaah Pak? Ini mungkin pertanyaannya timbul karena mungkin ada anak orang-orang tua begitu, orang-orang dewasa telat begitu, sehingga anak-anak itu harus maju ke depan begitu Pak. Karena ada mungkin paham dari kita pun orang-orang dewasa bahwasanya cukup tabu membiarkan anak-anak di depan karena mungkin mereka nanti akan bermain-main begitu atau berjalan-jalan atau tidak serius dalam sholatnya begitu Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Jadi yang pertama yang harus dipahami terlebih dahulu adalah anak-anak tidak dilarang untuk dibawa ke masjid. Itu usul ya. Itu intinya, anak-anak tidak dilarang untuk dibawa ke masjid. Karena jika anak-anak tidak dibawa ke masjid, maka ini juga bisa berdampak buruk untuk tarbiyat anak. Karena kebiasaan itu dibangun dari semenjak kecil. Ya, ketika anak-anak sudah biasa ke masjid dari semenjak kecil, maka kemungkinan besar ketika dia sudah dewasa nanti dia juga akan biasa ke masjid. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW juga di tempat lain juga menyampaikan bahwa anak-anak itu harus ditekankan untuk sholat. Di ketika umur 7 tahun, anak-anak itu ditekankan sedemikian rupa sholat. Kemudian pada umur 10 tahun, ketika anak sudah tidak mau sholat atau tidak mengerjakan sholat, maka sudah boleh dipukul. Dipukul yang di sini jangan sampai juga dipahami dipukul sampai merugikan, sampai kesakitan dan sebagainya. Tetapi sebagai peringatan bahwa kamu sudah umur segini juga sudah harus sholat begitu. Jadi semacam penekanan kepada anak. Nah, pada intinya anak-anak boleh itu tadi dibawa ke masjid, tapi dengan syarat-syaratnya. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan ini bahwa apakah dibenarkan anak-anak ketika datang ke masjid itu kemudian berdiri di di saf yang paling depan. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah uswah dari Rasulullah SAW sendiri yang diterangkan di dalam hadis-hadis, salah satunya di dalam Sunan Abi Daud. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika sholat berjamaah, maka orang yang paling dekat denganku berdiri itu, yakni di saf yang pertama, adalah orang-orang yang dewasa. Itu sabda dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu di saf yang belakang baru anak-anak, dan setelah anak-anak baru perempuan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid dahulu ini di zaman Rasulullah SAW itu kan masjid belum ada pardahnya, rata-rata kan belum ada batas pardah seperti sekarang ini, belum ada intizamnya, pengaturannya seperti sekarang ini. Jadi salah satu guna anak-anak di bagian paling belakang itu juga adalah sebagai pembatas antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan ketika sholat. Itu untuk di zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang kan sudah tidak seperti itu. Tidak ada lagi rata-rata masjid kita terutama di jemaat sudah ada pardahnya, sudah ada pembatasnya. Tetapi ini juga tidak menggugurkan bahwa anak-anak itu di belakang safnya di belakang, karena hikmah dari anak-anak di belakang itu bukan hanya untuk pardah saja, tetapi ada hikmah-hikmah lain yang terkandung di dalam itu begitu. Nah, apa hikmahnya? Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi juga, anak-anak ini kan terkadang di dalam sholat itu suka mengganggu, kadang tidak serius, ya kan? Kadang berlarian sana sini, kadang juga melihat-lihat ke belakang, ketawa dan sebagainya. Nah, makanya kalau ini yang terjadi, maka sebaiknya anak di belakang.
Jadi tidak mengganggu kepada orang yang lain, orang sholat yang lain begitu. Nah, tetapi perlu juga dipahami di sini adalah ada anak-anak yang meskipun usianya seperti yang sudah kita sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa meskipun dia belum baligh, tetapi sudah berakal, sudah ada akalnya, dia sudah bisa serius di dalam sholat, dia sudah tidak mengganggu lagi di dalam sholat. Bahkan ketika sampai di masjid, dia sholat nafal dan sebagainya, maka anak-anak seperti ini boleh berada di depan, di saf yang paling depan begitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada anak-anak yang datang duluan ke masjid, kemudian dia berdiri di depan, di saf yang di depan, saf yang pertama, kedua dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia di dalam sholat itu melihat ke sana kemari, nah maka orang tua atau siapapun boleh menariknya ke belakang begitu. Jadi jangan dibiarkan sampai dia anak itu mengganggu orang yang sholat. Nah, makanya kesimpulannya di sini adalah anak-anak boleh dibawa ke masjid dengan syarat orang tuanya sudah menterbiati anak terlebih dahulu. Jangan sampai anak datang ke masjid itu mengganggu orang lain sholat. Nah, di Kadian, sebagaimana pengalaman saya di Kadian itu, kalau di masjid Kadian tidak ada itu anak-anak yang ribut. Karena kita di Kadian itu, sebelum anak datang ke masjid, kita nasihati terlebih dahulu. Kita wanti-wanti. Anak itu suruh berjanji, kalau kamu mau dibawa ke masjid, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi tidak ada anak-anak yang ribut. Di Kadian tuh yang lari sana sini itu juga tidak ada begitu. Nah, kalau ada yang menegur anak itu, orang tuanya juga tidak akan marah. Gitu. Asalkan yang perlu diingat juga, jangan sampai menegur anak itu dengan memarahi, kata-kata kasar dan sebagainya, sehingga anak itu jadi takut juga dia ke masjid. Rusak hatinya, rusak mentalnya, ini juga nggak boleh. Kalau mau menasihati anak, ya pakailah dengan cara-cara yang hikmah. Ada cara-cara yang lain, atau sampaikan kepada orang tuanya. Dan untuk orang tua juga ingat, jangan membawa anak yang tanpa diterbiat itu tadi, sampai mengganggu orang di masjid gitu. Nah, makanya untuk saf ini memang afdolnya, yang paling pertama itu adalah orang yang mengerti Al-Quran, mengerti ilmu juga, memiliki pengetahuan. Jadi kalau misalnya imam salah, imam lupa, atau imam salah dalam membaca ayat, lupa dalam ayat, lupa dalam gerakan sholat, maka orang yang berada di belakang imam ini bisa mengingatkan imam. Tapi kalau yang di belakang imamnya itu anak-anak, nah maka agak susah begitu untuk mengingatkan imam. Nah, ini beberapa hikmah di dalam itu ya, di dalam kenapa anak-anak tidak diutamakan untuk di saf yang paling depan. Kecuali anak-anak yang tadi berakal itu tadi, boleh dia di depan. Dan satu hikmah lagi adalah, di sini terkandung pesan bahwa orang-orang dewasa cepatlah datang ke masjid. Gitu. Jangan mengundur waktu untuk datang ke masjid sehingga anak-anak yang berada di depan saf. Gitu. Ya, jadi kita juga harus pahami bahwasanya yang paling mendasar dalam masalah ini bahwa kita harus membawa anak-anak kita ke masjid begitu, sebagai sumber utama tarbiyat begitu ya Pak. Dan jikapun mereka berdiri di depan dengan syarat bahwasanya mereka benar-benar dalam sholat mereka tidak mengganggu, khusyuk dalam sholatnya, memang ini tidak menjadi masalah begitu. Namun hal lain yang perlu kita ingat, bahwasanya saf pertama itu adalah saf yang afdol begitu ya Pak. Bahkan sahabat pun mau berundi untuk mendapatkan saf itu. Jadi kita harus pahami ini sebagai satu hal yang berberkat begitu. Cepat datang ke masjid, sebagai orang dewasa yang paham, kita harus cepat datang ke masjid sehingga saf depan ini tidak diisi oleh anak-anak. Tapi balik lagi bahwasanya ini tidak masalah juga kalau anak-anak di depan ya Pak. Iya, asalkan itu tadi dia berakal. Dan kemudian satu hal lagi yang lupa saya sampaikan tadi itu, ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu yang mempunyai anak kecil yang belum bisa diterbiati. Kalau anak umur 2-3 tahun itu kan belum tentu bisa diterbiati, belum bisa dinasehati begitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, belum bisa. Nah, kalau pengalaman saya di Kadian itu, karena ibu-ibu ini sebetulnya tidak wajib sholat ke masjid. Jadi yang wajib sholat ke masjid itu adalah bapak-bapak. Ibu-ibu tidak wajib sholat ke masjid, walaupun kalau ibu-ibu datang ke masjid itu juga lebih baik. Tapi dengan syarat itu tadi, kalau misalnya dia punya anak yang kecil, yang menangis dan sebagainya itu, maka sebaiknya dikurangi untuk datang ke masjid kalau kira-kira anaknya itu akan mengganggu. Tetapi kalau misalnya ada acara di masjid, dia datang ke masjid begitu, kemudian dia ingin datang ke masjid juga tidak ada larangan, asalkan itu tadi bisa menjaga anaknya. Kalau misalnya ketika sholat, anaknya menangis, kalau sedang sholat, kalau dia bisa mendiamkan anaknya dengan digendong dan sebagainya, maka dia bisa melanjutkan sholat dengan menggendong anaknya itu tadi. Tetapi kalau dia
anaknya itu tidak bisa diam dan sebagainya, maka dia harus keluar dari sholat, bawa anaknya keluar, jangan sampai mengganggu orang. Nah, saya teringat jadi ada di zaman Rasulullah SAW pun seperti itu. Beliau SAW juga biasa menggendong cucunya di dalam sholat dan tidak membatalkan sholatnya begitu. Iya Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak. Itu berkenaan dengan salat masih Pak. Ketika salat di rumah, kalau ada yang mengetuk pintu, apakah boleh membuka pintu terlebih dahulu? Kalau jika kedua kalau boleh Pak, maka apakah salat masih bisa dilanjutkan Pak? Iya. Ini hampir senada dengan yang tadi ya, bahwa ada melakukan suatu gerakan di dalam sholat. Nah, berkaitan dengan hal ini sebetulnya banyak kita temukan riwayat-riwayatnya di dalam hadis. Bahkan di dalam Sihah Sittah. Sihah Sittah itu 6 kitab hadis yang tersahih, yang dianggap paling sahih di dalam Islam gitu. Jadi di dalam Sihah Sittah itu selain di dalam Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah itu tidak disebutkan, tetapi di dalam Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi, dan Sunan Abu Daud, di situ dijelaskan berkaitan dengan ini bahwa Rasulullah SAW pernah mengalami ini. Nah, dalam salah satu riwayat itu yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, oleh istri Nabi, bahwa suatu kali Rasulullah SAW sedang sholat di rumah dan beliau itu sholat di depan pintu dan kebetulan pintu itu mengarah ke kiblat. Nah, Hazrat Aisyah datang kemudian mengetuk pintu. Dan Rasulullah SAW yang ketika itu sedang sholat membukakan pintunya, membukakan pintu dan Hazrat Aisyah masuk dan Hazrat Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melanjutkan kembali sholatnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak berbicara ketika membuka pintu itu, tidak berbicara apa-apa, sudah cukup membukakan pintu lalu melanjutkan lagi sholatnya. Begitu. Ini ada contohnya di dalam hadis. Di Islam itu adalah kemudahan gitu. Jadi yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan, mudahkanlah dan jangan juga mempersulit. Nah, jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, gerakan yang sederhana seperti itu, maka tidak perlu membatalkan sholat, cukup lakukan saja tanpa harus berbicara dengan siapapun, maka lanjutkan lagi sholat gitu. Tetapi ada sebagian umat muslim juga yang terkadang terlalu keras, terlalu monoton begitu ya, terlalu kaku. Ada yang menyampaikan bahwa dengan gerakan segini maka batal sholat, gerakan segini batal sholat, batal sholat. Jadi ada yang menakar-nakar gerakan itu. Jadi kalau dengan gerakan sedikit saja batal sholat. Jadi Islam tidak seperti itu. Saya teringat Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih pernah menyampaikan bahwa di dalam riwayat itu Rasulullah SAW suatu kali pernah membawa cucunya yang bernama, kalau nggak salah saya namanya Umamah, gitu. Nama beliau itu Umamah, jadi dibawa ketika sholat. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menjadi imam, beliau ketika ruku dan juga ketika sujud menaruh itu anak yang kecil tadi itu, cucu beliau, Hazrat Umamah itu. Nah, kemudian ketika beliau berdiri, anak ini digendong lagi begitu. Nah, jadi ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam pertanyaan sebelumnya kan juga saya sampaikan tadi, kalau ada ibu-ibu yang anaknya menangis dan sebagainya, ya gendong saja, tidak apa-apa. Asalkan jangan mengganggu orang lain dan juga jangan pakai bicara juga. Diam-diam begitu, ya begitu juga nggak boleh begitu. Ya cukup digendong saja, tetapi kalau tidak bisa dengan begitu ya dibawalah anak itu keluar begitu. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam riwayat itu kita temui bahwa beliau menyampaikan ada seorang, kalau misalnya seseorang yang bekerja di apotek atau di klinik dokter dan sebagainya begitu. Nah, kalau ada orang yang datang yang mendesak, yang emergensi, kalau tidak ditangani segera bisa memperparah penyakitnya, bisa berakibat fatal itu tadi, bisa juga kemudian malah wafat orangnya, meninggal orangnya. Nah, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam kalau misalnya ada orang yang seperti itu, sementara orang yang di dalam itu, yang dokternya atau siapapun sedang sholat, maka dia boleh meninggalkan sholatnya, kemudian menangani pasien terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian kalau jika ada hewan berbisa, misalnya kita lagi sholat, kalau di masjid kan jarang, tapi kalau misalnya sholat di luar begitu, kita lagi istimak dan sebagainya, ada kalajengking atau ada tawon, ada ular dan sebagainya, maka kalau misalnya hewan tersebut, hewan yang bisa merugikan kita itu bisa kita bunuh,
di saat itu tanpa harus mengganggu sholat, ya kita boleh membunuh itu kemudian melanjutkan sholat begitu. Tapi kalau misalnya ketika kita membunuh hewan itu perlu komunikasi dengan orang lain, perlu gerakan yang banyak, maka kita ulangi lagi sholatnya nanti begitu. Atau misalnya ketika lagi sholat di rumah, apalagi dalam masa pandemi ini kan sering kita sholat di rumah. Ada anak, misalnya anak kita masih kecil, dia ngambil api, mainin kompor gas, atau ambil pisau, atau mau masuk sumur, mau masuk kolam dan sebagainya. Sementara kita sholat. Nah, dalam keadaan seperti itu kita harus terlebih dahulu menyelamatkan anak kita. Jangan sampai juga biarkan dia merugikan dirinya atau bahkan sampai mengancam nyawanya. Nah, beberapa waktu lalu ada kita lihat di dalam video itu ada seorang imam yang sholat tadi di daerah Indonesia juga, dan terjadi gempa bumi. Yang lain pada berlarian, dia masih sendiri, bertahan begitu. Nah, ini sebetulnya agama Islam tidak seperti itu. Nih, kalau lagi gempa bumi, lagi ada tsunami, ya larilah. Jangan lanjutkan juga sholatnya begitu. Karena untuk sholat masih ada waktu lain. Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan untuk sholat itu masih banyak waktu. Nyawa itu lebih penting daripada sholat. Kalau gempa itu kan kemudian jatuh itu bangunannya dan sebagainya kan bisa nyawanya melayang gitu. Nah, ini hal seperti itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bukan menandakan ketakwaan juga, bukan menandakan ketawakalan. Tawakal itu selamatkan dulu, berusaha untuk selamatkan diri dulu, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan di dalam keadaan tsunami atau dalam keadaan gempa bumi, kalau ada kalajengking aja kita bunuh dulu, ya kan? Karena kalajengking kan kalau orang digigit kalajengking nggak akan mati orang. Nah, paling juga memar begitu ya, karena berbisa dan sebagainya. Tapi kalau gempa bumi bisa menyebabkan nyawa melayang begitu. Nah, makanya bodoh, kejahilan menurut saya itu kalau orang yang melakukan seperti itu. Jadi jangan-jangan bisa juga dicap sebagai ria kan, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia betul-betul khusyuk di dalam sholat. Jadi kesimpulannya di sini, kalau gerakannya sederhana tanpa harus berbicara dengan orang lain, seperti mengetuk pintu, orang mengetuk pintu, membuka kunci dan kuncinya itu dekat, maka itu sholatnya tidak batal, bisa dilanjutkan kembali. Tetapi kalau gerakannya panjang, harus ada komunikasi, atau mengambil kuncinya agak jauh dan sebagainya. Nah itu, atau tadi membunuh binatang dengan harus berkomunikasi itu juga, maka sholatnya diulang lagi. Sholatnya batal kemudian diulang lagi. Begitu. Iya, jadi di sini pun juga kita singgung tadi bahwasanya jika ada berbahaya yang sangat membahayakan seperti gempa itu, jangan pula kita tidak lari begitu ya Pak. So, Islam tidak mengajarkan sedemikian rupa ketat atau kerasnya, karena ini masalahnya bertawakal. Karena tawakal harus kita dahulukan usaha, baru kita menyerahkan apapun kepada Allah Ta'ala. Jadi sedapat mungkin kita menyelamatkan diri dahulu. Tapi kalau hal-hal kecil saja kita bisa lakukan dan mengulang lagi sholat atau menyambung ke sholat kita kembali ya Pak. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu berapa jumlah rakaat sholat isyraq? Apakah 6 rakaat atau harus 4 atau 8 rakaat Pak? Ini mohon diperjelas dulu maksud dari sholat isyraq ini, karena mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin ada yang belum tahu begitu Pak. Ya, sholat isyraq ini kan sebetulnya salah satu sholat nafal atau sholat sunnah. Sholat nafal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Di fuqaha itu menamai sholat antara setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir itu dengan sholat isyraq atau sholat duha. Jadi kita dengar itu ada sholat isyraq dan sholat duha. Kalau tanya apa bedanya, beda nama aja sebetulnya. Sama-sama sholat nafal yang dikerjakan dalam waktu-waktu itu, dalam waktu setelah matahari terbit dan sampai waktunya itu sampai sebelum matahari terbenam. Matahari tergelincir begitu, sebelum waktu zuhur. Jadi sholat isyraq ini lebih cenderung begitu langsung kita laksanakan setelah matahari terbit itu biasanya. Tapi kalau sholat duha masih panjang sampai sampai sebelum matahari tergelincir itu. Nah, jadi di berbagai hadis kita temukan juga bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat nafal ini, sholat nafal entah itu sholat isyraq, entah itu sholat duha setelah terbenam matahari itu tadi. Nah, fuqaha menyampaikan bahwa di dalam antara waktu itu tadi, waktu setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir itu setidaknya ada 2 sampai
12 rakaat sholat itu, sholat nafal yang bisa kita kerjakan begitu. Dia bisa dikerjakan di satu waktu, misalnya jam 8 pagi, kerjakan 2 sampai 12 begitu. Atau bisa juga kita kerjakan jam 8 kita kerjakan sekian rakaat, jam 10 kita kerjakan sekian rakaat, kemudian jam 11 kita kerjakan sekian rakaat, jumlahnya misalnya sampai 12 begitu. Itu boleh juga, dia nggak ada terikat. Nah, cara pengerjaannya boleh 2 rakaat, 6 kali sampai 12 rakaat, atau boleh juga 4 rakaat, 4 kali 3 kali. Jadi 12 rakaat dengan 3 kali salam jadinya. 4 rakaat maksudnya 4 rakaat 1 kali salamnya. Itu boleh juga. Nah, makanya di dalam riwayat ada seseorang bertanya kepada Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan bagaimana salat siangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengerjakan 2 rakaat salat setelah matahari terbit. Jadi setelah matahari terbit itu kira-kira matahari sudah setinggi ketika matahari hendak terbenam. Jadi sebelum terbenam itu kan matahari masih kelihatan. Jadi kira-kira setinggi itu mataharinya, maka kerjakan itu salat nafal, salat nafal yang itu entah itu salat isyraq atau salat duha. Ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tergelincir maksudnya mungkin ya Pak. Matahari tergelincir ya. Bukan. Jadi ketika matahari terbenam itu, sebelum matahari terbenam itu kan matahari sudah tingginya sudah sedemikian rupa kan. Nah, ketika di pagi hari matahari sudah setinggi itu, kira-kira setinggi sebelum matahari terbenam itu, nah maka kerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat nafal 2 rakaat, dan itu yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Atau di riwayat lain diceritakan mataharinya setinggi tombak, kira-kira setinggi tombak. Tapi kan gimana kita mengukur tombak? Ya kita sudah bisa perkirakan lah, oh ini betul-betul matahari sudah terbit gitu, sudah keluar. Nah maka kerjakan 2 rakaat. Tapi di sini saya menangkap ada sedikit perbedaan waktu antara sholat isyraq ini dengan sholat duha, Pak. Karena mungkin kita di jamiah begitu, sholat duha itu bisa kita kerjakan jam 10 atau jam 11. Sedangkan sholat isyraq ada ketentuan tersendiri bahwasanya Nabi biasa mengerjakan waktu matahari setinggi tombak begitu, Pak. Atau seperti saat terbenam begitu, sebelum terbenam. Iya, jadi sebetulnya Rasulullah SAW itu di riwayat juga tidak disampaikan apakah yang beliau kerjakan itu sholat isyraq namanya atau sholat duha. Di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa sholat fuqaha yang menamai ini, jadi sholat antara setelah matahari terbit sampai sebelum matahari tergelincir itu, fuqaha menamai sholat-sholat ini dengan sholat isyraq atau sholat duha begitu. Jadi fuqaha yang menamakan ini begitu. Nah jadi ya silahkan saja mau menamakan sholat apa setelah matahari terbit itu. Kalau kita mengerjakan 2 rakaat, mau menamai sholat apa saja ya terserah, mau namai itu isyraq atau menamai itu duha, silahkan. Tetapi memang pada umumnya sholat isyraq ini lebih awal, sementara sholat duha ini kemudian dikerjakan begitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW ya di riwayat diceritakan bahwa beliau hanya mengerjakan sholat 2 rakaat dan tidak dijelaskan namanya. Kemudian juga disampaikan lagi bahwa yang kedua, sholat siangnya Rasulullah SAW itu beliau biasa mengerjakan 4 rakaat sebelum masuk waktu zuhur. Ini barangkali ini selain sholat rawatib yang 4 rakaat itu. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir, itu beliau sallallahu alaihi wasallam biasa juga mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, barangkali ini bisa kita kiaskan dengan sholat duha itu tadi. Dan yang pertama tadi bisa kita kiaskan dengan sholat isyraq barangkali ya. Silahkan saja begitu. Nah, jadi ini sholat siangnya Rasulullah SAW. Dan satu hal lagi, di riwayat juga pernah diceritakan bahwa kalau misalnya kita sholat tahajud tidak sempat, tidak bangun dan sebagainya, maka pagi-paginya itu dalam waktu yang di antara waktu itu tadi bisa kita laksanakan mengganti sholat tahajud kita itu dengan 12 rakaat sholat nafal begitu. Walaupun mengganti tahajud itu tidak ada kewajiban untuk mengganti tahajud, karena tahajud sendiri adalah sholat nafal, sholat sunnah, nggak ada kewajiban untuk mengganti. Tetapi kalau mau mengganti, mau melaksanakannya itu bisa kita laksanakan di waktu siang itu tadi dengan 12 rakaat. Cara pengerjaannya boleh 2 begitu. Kemudian boleh juga dalam waktu yang terpisah, tidak harus dalam waktu yang sama.
Jadi jumlahnya semaksimal mungkin 12. Dan kita bisa kerjakan 2 rakaat ya Pak. Dan kalaupun 4 rakaat kita berarti 3 kali salam ya Pak. Ini pun bisa dikerjakan mungkin jam 8 dan kita mungkin lanjut lagi mungkin jam 10 begitu. Sampai hitungannya 12 begitu Pak. Ya, di sini mungkin sedemikian dulu kita bahas Pak, karena waktu kita sudah kurang. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita akan bahas pada kesempatan berikutnya Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman baru pada kita dan ilmu yang baru kepada kita, dan pemirsa pun dapat mengamalkannya Pak. Jazakumullah Bapak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program tanya jawab fikih pada episode berikutnya, dan juga tetap menyaksikan program-program TA Indonesia lainnya, dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasrul Aziz. Jika pemirsa memiliki komentar, saran, masukan, atau pertanyaan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap saksikan program tanya jawab fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.